Oke, ini kita hidupkan mobilnya. Jadi kalau kita hidupkan mobilnya itu seperti ini, RPM-nya yaitu 1 juga nggak mau turun ya, itu 1. Terus suaranya tuh berat gitu ya. Tuh. Ini kalau kita gas nih berbet ya. Ini di gaspol. Ini coba kita gaspol ya. Nggak mau digaspol, cuman berbet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita lagi beres-beres untuk Ford Everest-nya, tapi ini masih nunggu untuk pengisian oli aja. Jadi olinya memang ini lagi tak ambilkan. Kemudian oli transmisi juga sama kita ganti, power steering juga akan kita ganti, coolant juga kita baruin semua. Jadi banyak hal yang kita baruin di mobil Ford Everest ini. Tapi kita nggak ngomongin Ford Everest ini dulu, karena kita kedatangan sebuah Innova. Innovanya kemarin itu datang dengan keluhan itu berebet-berebet, boros, kadang-kadang tidak kuat nanjak, di gaspol itu RPM-nya nggak mau naik, berebet-berebet gitu teman-teman. Jadi sekarang kita mau cek seperti apa kondisi dari Innova 2005-nya. Ke belakang yuk. Oke, jadi Innovanya ini dulu sekitar ya setahun yang lalu lah. Itu kita nyariin mobilnya. Kondisinya masih bagus walaupun tahun 2005. Setelah pemakaian beberapa lama ini, terakhir setelah buat lebaran, itu berebet-berebet, bensinnya boros banget, tenaganya nggak ada. Seolah-olah seperti koil yang basah kena air atau habis dicuci seperti itu. Jadi ini kita sudah pastikan mulai dari koil segala macamnya kita sudah bersihkan, masih juga berbet juga, nggak ada kendala sebenarnya di antara koil dan di antara businya, karena bersih, nggak ada air apapun itu. Kita sudah di scan juga, karena kan mobil ini sebenarnya nggak ada indikasi kerusakan secara elektronik. Artinya sensor-sensor itu tidak ada yang putus, tidak ada yang rusak berdasarkan keterangan dari speedometernya. Karena biasanya kalau ada sensor yang kabelnya putus, sensornya rusak, itu kan indikator lampu untuk engine lamp itu kan akan menyala. Nah ini kasusnya kan nggak menyala, cuma mesinnya berbet-berebet, nggak jadi gas, tenaga nggak ada sama sekali. Nah ini sambil boros banget kan bahan bakarnya. Biasanya kalau hal yang seperti itu setelah kita scan nggak ada kerusakan, nggak ada kendala, ini tersangka utamanya adalah airflow meternya ini, airflow sensornya ini yang membaca udara yang masuk ke dalam mesin berdasarkan pedal gas yang dibuka. Di sana kan kalau pas pedal gas dibuka, diinjak, dia akan ada banyak banget udara yang masuk. Nah ini pembacaannya itu ngaco. Jadi pembacaannya ngaco, dia laporannya nggak benar, akhirnya semprotan bensin sama udara yang masuk itu nggak seimbang, alias yo nggak sinkron gitu kan. Akhirnya yang berebet-berebet, tenaga kurang, udah digas tapi nggak mau, RPM-nya nggak mau naik gitu, nggak kuat mobilnya gitu dah. Sekarang kita mau ganti untuk airflow-nya. Tapi sebelum kita ganti, coba kita hidupkan dulu. Ini agak berebet gitu. Terus kalau kita gas itu nggak mau RPM-nya naik. Sini yuk, sini. Nah, sini mas, kita lihat ya, ini RPM-nya kelihatan. Kalau kita gas, tuh berebet, nggak mau, lebih dari 3000 nggak mau. Jadi nggak mau RPM-nya itu di gaspol lebih dari 3000 nggak mau. Nggak mau naik RPM-nya. Wis.
Jadi untuk mobil yang apa namanya modelnya seperti ini tuh sebenarnya banyak faktor ya penyebabnya. Bisa pertama itu yang perlu kita cek itu kayak busi, kemudian kayak koil. Jadi nggak langsung dari sensornya itu sebenarnya. Jadi ada step by step untuk pemeriksaannya. Nah di video ini kan saya cuma menunjukkan ya rusak langsung ini. Padahal kan sebelum itu kita sudah melakukan pengecekan untuk part-part yang lain. Jadi scanner kita scan juga nggak ada kerusakan. Kemudian juga busi sudah kita bersihkan, koil juga kita sudah cek, nggak ada kendala, bensin juga nggak ada kendala, di sistem bahan bakarnya juga nggak ada kendala. Jadi semua sudah kita cek, terus kita baca dari indikasi. Kalau nggak pakai scanner ya, kalau pakai scanner biasanya kelihatan antara udara yang masuk, airflow-nya itu berapa itu kelihatan. Nah ini kasarnya ngomong kalau udah semua itu dilakukan kok tetap masih berebet-berebet nggak mau digas, itu biasanya dari airflow sensornya. Sekarang kita ganti airflow sensornya. Kalau ganti airflow sensor itu gampang om. Nah kita cuma membutuhkan obeng plus saja, sama kita buka ini. Nah ini kita buka pelan-pelan ya soketnya. Kemudian ini pakai obeng plus kita buka. Bautnya awas jatuh, kita simpen dulu. Skrupnya, nah ini kita simpan. Nah untuk airflow ini kita akan ganti pakai copotan, karena kita nyari yang asli ke dealer itu harganya di atas 1,5 juta, 1,8 apa berapa, 1,6 saya lupa. Itu pernah saya tanya ke dealer itu harganya segitu. Terus akhirnya kita nyari yang ada garansinya. Ini kita ambil yang copotan. Jadi kalau copotan itu ada garansinya, tapi kalau yang apa namanya baru tapi KW itu kita ke toko nggak ada garansinya, itu ada resiko ketika kita beli, nggak ada manfaatnya. Kalau ada apa-apa barang elektronik masalahnya dites juga nggak bisa, dites di mobilnya juga, mobilnya dibawa ke sana tuh nggak mau juga. Pokoknya keluar dari toko biasanya kalau barang elektronik seperti ini itu fungsi nggak fungsi ya kudu bayar gitu. Makanya kita nggak mau ngambil resiko itu, kita carikan copotan yang ada garansinya. Oke, sekarang kita colokkan ke sini. Sekarang coba kita hidupkan. Sini mas. Yo sini. Aduh. Sekarang kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mau nggak kita gas nih. Oh, mau digas ya. Oh, RPM 6000 mau dia. Tadi nggak mau ya. Tuh. Mau tuh dia. Kalau tadi 3000 nggak mau dia, langsung gitu. Kalau ini langsung mau dia. Jadi ketika kita ganti airflow-nya itu langsung terasa perbedaannya ya. Artinya memang ini barangnya kan bekas, tapi ada perbedaan antara barang bekas sama barang yang apa namanya itu yang bawaan mobilnya gitu kan. Langsung dia mau digas, tapi ada baiknya nanti teman-teman kalau mau ganti ya nggak usah bekas ya, beli aja yang baru yang asli gitu, kalau emang kendalanya dari sensor itu. Sekarang kita mau tes jalan dulu, kalau pas jalan itu ada kendala apa enggak. Yuk. Oke, sekarang kita lakukan test drive ya untuk mobil Innova-nya. Mudah-mudahan udah berbeda dengan awalnya kondisinya ya. Karena tadinya itu digas nggak mau, berebet gitu. Tapi kalau nanti masih ada perubahan tapi bermasalah, kan ini masih garansi airflow-nya, jadi kita tinggal minta tuker aja airflow-nya yang bagusan. Tapi ini sudah ada perbedaan yang sangat signifikan antara tadinya yang nggak mau digas, RPM 3000 tuh bener-bener nggak mau naik ya.
kita ganti airflow-nya langsung dia mau sampai 6.000 kalau kita geber mau. Tapi memang agak kurang lancar sih, ada kurang lancarnya gitu. Jadi memang airflow-nya kan airflow bekas. Jadi coba nanti kita bisa garansi kan, minta tolong diganti. Yuk kita tes jalan. Nah, oh iya. Kalau mobil ini kita langsung bejegas, dia enggak mau. Tapi kalau mau langsam dia mau. Tapi tadi itu kalau pakai airflow yang bawaan mobilnya itu mau diinjak gas langsung, mau pelan-pelan juga nggak mau ya RPM 3000. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini permasalahan airflow ini beberapa kali kita temukan di Innova yang lama ya. Artinya mobil ini kan tahunnya tahun 2005, jadi udah dipakai kurang lebih ya 2005 ya, kurang lebih hampir di atas 15 tahun lah gitu mobilnya ya. Sudah di atas 15 tahun, walaupun kilometernya rendah, mobilnya bagus, tapi sensor-sensornya itu pasti biasanya udah minta diganti. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan kita lanjut untuk pulang ke rumah. Besok kita tukar dulu airflow-nya. Yang penting alhamdulillahnya airflow-nya ini sudah ada perubahan yang signifikan, walaupun tidak langsung gitu airflow-nya karena ini copotan ya. Kalau baru mahal banget 1,8 nih. Dah Mas, ke depan yuk. Rame juga ini mau ngecek.